Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun pandemi. Kita baru pertama kali tatap muka terbatas ya. Alhamdulillah, semoga kalian semakin semangat belajarnya. Hari ini Ibu mengajak di ruang laboratorium jaringan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas Doni untuk memimpin doa agar pembelajaran kita mudah untuk dipahami, kemudian apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan Doni dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih. Gue absen dulu hari ini. Yang nggak masuk siapa ya? Randy ya? Yang nggak masuk Randy ya? Oke, sama Selfie. Oke, kenapa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya sudah, nanti kita pulang sekolah sama-sama menengok Randy ya. Biar Randy cepat sembuh, kemudian bisa berkumpul lagi di kelas kita, oke? Yang lain udah ada semua. Uung ada ya, Siti ada, Marfuah ada, Nandu, oke, udah semua. Terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan kita, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong dibantu oleh Uung. Uung jadi dirijen ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Uung telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita semakin semangat nasionalisme kita ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Menganalisis teknik ruangan kultur jaringan tanaman. Iya, betul sekali. Ada apa saja di situ di ruangannya? Ada ruang preparasi, ruang alat dan bahan, ruang inkubasi, ruang inokulasi. Iya, pintar sekali. Masih ingat ya semuanya ya? Nah, jadi kenapa Ibu ajak kalian ke sini? Nah, hari ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Makanya Ibu ajak ke ruangan laboratorium. Jadi kalian udah tahu semuanya. Di sini adalah ruangan preparasi, kemudian di sini ada ruangan alat bahan, kemudian ada ruangan inokulasi, dan sebelah ruangan inokulasi ada ruang inkubasi. Itu ya. Ibu tampilkan PPT ini.
sini Ibu bawa 2 buah botol kultur jaringan. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Diidentifikasi oleh kalian, silakan. Kira-kira bagaimana dari kedua botol ini? Apa ada perbandingan tidak? Ada. Iya, ada perbandingan. Bagaimana perbandingannya? Yang satu pertumbuhannya bagus, yang satu terhambat. Oh iya, yang satu pertumbuhannya bagus, yang satu pertumbuhannya terhambat. Yang mana yang pertumbuhannya bagus? Yang sebelah hijau. tangan kiri Ibu ya. Yang terhambat yang sebelah Kanan. Nah, kenapa ini bisa terhambat? Kira-kira kenapa ya? Ada jamur. Coba lihat amati ya. Ada apa? Ada lendir, Ada lendir, Ada benang. benang putih, ada benang putih, betul sekali. Ada apa lagi? jamur, Coba ada apa? Jamur. Ada jamurnya. Randy ada apa, Ren? Bisa diamati? Ada bakterinya. Ada bakterinya. Oke. Tadi semua jawaban kalian benar ya. Terus ada apa lagi nih? Benang-benang, Bu. Ada benang-benang. Kemudian warnanya seperti apa ini? coklat, Coklat warnanya ya. Ya, seperti dia terhambat pertumbuhannya. Tapi sedangkan yang ini dia pertumbuhannya tumbuh ya. Kemudian daunnya mulai melebar ya. Nah, ini di dalam ini adalah namanya plantlet, yaitu hasil dari kultur jaringan plantlet ya. Jadi yang satu terhambat, betul sekali, dan yang ini adalah pertumbuhannya yang bagus ya. Ini ada kaitannya dengan mata pelajaran Ibu hari ini. Nah, jadi kaitan dengan mata pelajaran Ibu hari ini yaitu menganalisis teknik sterilisasi ruang alat bahan kultur jaringan tanaman hortikultura. Kemudian 4.15-nya menunjukkan teknik sterilisasi ruang alat bahan kultur jaringan tanaman hortikultura. Kemudian kompetensi intinya di sini ada menganalisis teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman, kemudian mengevaluasi teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman, menganalisis teknik sterilisasi alat kultur jaringan tanaman. Kemudian yang 3.15.4 mengevaluasi teknik sterilisasi alat kultur jaringan tanaman. Yang kelimanya menganalisis teknik sterilisasi bahan kultur jaringan tanaman hortikultura. 3.15.6 mengevaluasi teknik sterilisasi bahan kultur jaringan tanaman hortikultura. Kemudian keterampilannya 4.15.1 melakukan teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman. Kemudian mempresentasikan hasil evaluasi teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman, melakukan teknik sterilisasi alat kultur jaringan tanaman, mempresentasikan hasil evaluasi teknik sterilisasi alat kultur jaringan tanaman, kemudian mempresentasikan hasil evaluasi teknik sterilisasi bahan kultur jaringan tanaman. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini, gitu ya. Melalui kegiatan berdiskusi pengamatan tampilan video, peserta didik mampu menganalisis teknik sterilisasi ruangan. Nah, tujuannya, oke? Tujuannya di sini ada 12 tujuan ya. Jadi yang pertama tentang sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman sesuai dengan SOP dengan benar. Melakukan kegiatan berdiskusi pengamatan tampilan video, peserta didik mengevaluasi teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman hortikultura yang sesuai SOP dengan benar. Melalui kegiatan berdiskusi pengamatan tampilan video, peserta didik mampu menganalisis teknik sterilisasi alat ruangan jaringan tanaman sesuai dengan SOP dengan benar ya. Melalui kegiatan berdiskusi penampilan video, peserta didik mengevaluasi teknik sterilisasi alat kultur jaringan tanaman. Nah, itu ada 12. Kemudian media sumber belajarnya Ibu pakai ini. Oke. Nah, di sini ada tampilan. Tadi sudah kalian aslinya ya. Ini sekarang ada tampilan gambarnya. Tadi
Tadi permasalahannya sudah kalian temukan ya. Setelah ibu permasalahan, kalian akan ibu bagi kelompok ya. Sebelum kalian berdiskusi, ibu akan bagikan kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya kemudian kelompok sterilisasi alat, kemudian media ya, dan sterilisasi eksplan, ya. Ibu bagi kelompoknya seperti itu. Kemudian LKPD sudah ibu bagikan. Kita amati ada video di sini. Oke. Baiklah anak-anak, kita amati video ini. Sebelum kalian berdiskusi ya, kita amati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kultur Jaringanku. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya, subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam menyajikan video-video berikutnya. Baik teman-teman, di video sebelumnya ada komentar mengenai
permasalahan dalam kultur jaringan. Kalian juga sudah menyaksikan media yang nyatanya juga, kemudian tadi ada videonya juga, permasalahan dalam kultur jaringan. Tadi Ibu sudah membagikan kelompok, silakan kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya, berkumpul bersama kelompoknya. Silakan untuk berdiskusikan kira-kira apa solusi yang harus dilakukan supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Ya, jadi apa solusinya, bagaimana? Bagaimanakah mekanisme analisis agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Apa yang harus kalian lakukan? Tuh, ya. Silakan berdiskusi sama temannya dari permasalahan yang tadi timbul, dari benda nyata, kemudian dari video yang sudah kalian tonton, ya, itu bisa kalian bahas kira-kira solusinya bagaimana. Ya, kira-kira solusinya bagaimana nih? Ada yang tahu solusinya bagaimana supaya tidak terkontam, supaya tanaman dapat tumbuh? Bagaimana? Harus dibersihkan. Harus dibersihkan, harus dicuci, dipel. Ya, apalagi? Teknik sterilisasi ruangan. Teknik sterilisasi ruangan. Terus tadi ada yang dengan cara diapain? Direndam. Direndam dengan apa? Larutan fungisida, bakterisida. Ya, apalagi? Pembakaran. Dengan cara pembakaran. Ya, jadi solusinya itu tadi sudah kalian sebutkan, itu bisa betul. Kira-kira bagaimana supaya bertahap melakukannya? Gimana? Jadi sudah kalian sebutkan, katanya dicuci, betul dicuci. Kemudian ada lagi tadi si Fendi di Uung ya tadi, Unggul ya tadi direndam ya Unggul. Ya, dengan larutan fungisida bakterisida. Kemudian tadi Uung diapain? Dipel ya? Iya. Ya, jadi semua itu adalah benar. Tadi ini apa diapain? Sama direndam. Oh, sama direndam. Dengan larutan apa? Sama larutannya? Sama. Ya, bisa juga dengan larutan. Satu lagi dengan larutan baiklir. Ya, karena kandungan baiklir itu adalah klorok yang mampu untuk membunuh bakteri dan jamur atau kuman-kuman ya. Itu oke. Silakan kalian berdiskusikan bersama kelompoknya. Tadi Ibu dan bagi kelompok silakan berkumpul bersama kelompoknya. Ya. Kan kalian merencanakan nantinya. Jadi ini nanti. Ya. Oke anak-anak, tadi permasalahan yang sudah kalian temukan, kira-kira solusinya bagaimana? Kelompok 1 sudah menemukan solusinya? Sudah. Bagaimana solusinya? Harus dibersihkan. Harus Teknik dibersihkan. sterilisasi ruangan. Oh, teknik sterilisasi ruangan. Dengan cara apa? Dibersihkan. Dibersihkan. Disapu. Dipel. Disemprot alkohol. Oh, oke. Jadi yang pertama harus dibersihkan dari debu ya. Kemudian kalian dipel, baru disemprot dengan alkohol. Oke. Tujuannya kenapa? Kalau di ngepelnya pakai apa? Pakai Lysol. Pakai Lysol. Oke, pakai Lysol. Kenapa pakai Lysol? Membunuh kuman. Membunuh kuman mikroorganisme kecil ya. Iya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kalau kelompok 2 kira-kira apa kelompok 2? Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Udah Bu. Kelompok 2 bagaimana? Solusinya kira-kira apa? Dengan cara sterilisasi alat Bu, dengan sterilisasi bahan media. Oke. Dengan apa? Menggunakan apa? Menggunakan spons, oven, bisa autoclave, pakai botol, Meyer, pinset, gunting, scalpel, sama botol kultur. Berarti menggunakan sterilisasi autoclave ya.
sama sterilisasi dengan menggunakan apa lagi? Sterilisasi keringnya dengan menggunakan iya betul ya. Oke, kalau kelompok 2 berarti sterilisasi alat dan media ya. Oke. Waktunya kira-kira berapa kalau alat? Tangan berkawan. Berapa? 1 jam. Oke, 1 jam ya betul ya. 1 jam dengan suhu 121 Celcius. betul 121 Celcius. Terima kasih untuk kelompok 2. Ibu akan melanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, apa yang kalian lakukan? Solusinya bagaimana? Sterilisasi bahan tanam, Bu. Sterilisasi bahan tanam. Dengan cara apa? Dengan cara membasmi. Dengan cara apa? Dengan kelompok 3, Tidak, Bu. solusinya apa? Sterilisasi bahan tanam. Sterilisasi bahan tanam. Dengan cara apa? Dengan cara Tangan-tangan dicuci dengan deterjen. Oke, dicuci dengan deterjen. Kemudian apa lagi? direndam di larutan bakterisida dan fungusida, Bu. Bakterisida sama fungisida. Kemudian apa lagi? Direndam dengan larutan klorok dengan konsentrasi yang berbeda. Oke, ya betul sekali ya. Kalian nanti tahapannya, ada tahapannya sudah ketemu ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kalau sudah ketemu semua tekniknya, solusinya, kalian bisa mempraktekannya. Oke, kalau sebelum kalian praktek, silakan kursinya semua dilipat dulu, dikembalikan ke tempatnya lagi. Kalian melakukan praktek dulu. Apa yang sudah Kak Doni lakukan? Cuci botol, Bu. Baik, dengan sabun tujuannya apa, Don? Biar bersih, Bu. Yang bersih supaya menghilangkan kotoran-kotoran ya. Oke. Apa saja yang dicuci? Ini botol, Botol kultur, Bu. Terus sama Mayer ya. iya, Oke, sama apa ini? alat logam. Alat logam. Sterilisasinya menggunakan alat apa tadi? Sterilisasi basah uap ya, Iya. sama kering ya.
Setelah dicuci dengan sabun dan air mengalir, terus direndam dengan baik clean dengan waktu 15 menit. Nah, sekarang kita ambil bibit putih. Udah. Setelah bahan tanam sudah cukup, kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa tanah. Ini adalah bahan tanam yang sudah selesai dicuci. Eksplan kunyit putih diambil mata tunasnya dengan ukuran 2 cm. Lalu kita tuangkan piping dengan ukuran 20%.
Kemudian kita rendam mata tunas kunyit putih ke dalam larutan di deterjen dengan takaran selama 10 menit. Oke, sedang melakukan sensasi eksplan. Fahrul, setelah dengan deterjen apa lagi? Dilarikan ke dalam cairan fungisida. Oke, fungisida ya. Selama berapa menit fungisida? 7 menit. Yang ini? Nurholis sama Unggul sedang bikin apa? Clean. Baik, clean. Konsentrasinya berapa persen? 20%, 10%, sama 5%. Oke. Selama waktunya berapa nanti? Kurang lebih 10 menit, 7 menit. Iya, 7 menit. Kalau seputar yang 20 mana? 20% mana? 10% mana? Yang 10%, 20%, 5%. Oh, ini yang 10. Ini jangan diputar ya. Ini 5% ya. Iya. Silakan lanjutkan. Ditutup aja nggak apa-apa tuh. Apa? Ditutup sambil ditutup biar nggak cipat-cipat. Setelah direndam selama 10 menit, kemudian dibilas dengan air bersih sampai 3 kali sampai busanya menghilang. Setelah selesai dibilas, kita ambil mata tunas kunyit putih dan kita rendam ke dalam larutan bakterisida dan fungisida selama 7 menit. Karena dijadikan satu, jadi kita direndam selama 15 menit. Setelah direndam dalam larutan fungisida dan bakterisida selama 15 menit, kemudian dibilas
dengan air steril sampai 3 kali. Wadah yang bersih. Tuangkan air bersih ke dalamnya. Selesai. Ya. Dibantu temennya dulu yang masuk, kayaknya susah. Masukkan eksplan kunyit putih ke dalam tangkas. Lalu klorok 20%, 10%, juga 5%. Dan kunyit putih kita masukkan ke dalam larutan klorok dengan ukuran 20% dan direndam selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita pindahkan eksplan kunyit putih ke larutannya 10%.
Lalu kita kotak lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit kita pindahkan lagi ke klorok yang 5%. Lalu kita kotak lagi selama 15 menit. Unggul sedang melakukan apa, Unggul? Sedang melakukan sterilisasi eksplan kunyit putih. Ini udah tahap yang keberapa? Tahap yang ketiga. Tiga. Yang ketiga dengan apa? Dengan klorok sebanyak 5% selama 15 menit. Oke. Berarti ini tahap terakhir ya? Iya, tahap terakhir. Setelah disterilisasi tadi, akan melakukan apa? Setelah disterilisasi, eksplan siap ditanam ke dalam kultur. Ke dalam media kultur. Oke, siap. Terima kasih, Unggul. Silakan lanjutkan. Preparasi disterilisasikan dengan cara disapu, dipel menggunakan lisol.
dimanipulasi, disterilisasi dengan disapu dan dibersihkan dengan kemonceng, lalu dipel dengan cairan disol. Setelah direndam selama 15 menit dengan larutan klorof, kemudian dimasukkan ke panci untuk direbus. Kemudian direbus Sampai mendidih ya. Oke. Setelah direbus nanti diapakan? dimasukkan ke autoklav. Ditiriskan, kemudian dimasukkan ke autoklav. Oke, ditiriskan dulu ya. Kemudian dikasih kertas coklat ya, kertas sampul yang karton ya. Ini sudah ada yang udah direbus? Oh iya, udah ada yang direbus, tinggal di sterilisasi ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ini pemakaiannya berapa? Suhunya berapa? 121 derajat Celcius Oh, dengan 121. tekanan 17,5 PSI. Oh, PSI ya. Oke. Selama berapa kalau alat? Selama 1 jam. Selama 1 jam. Ya, silakan dilanjutkan. Setelah mendidih, kita matikan apinya, lalu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian kita tunggu sampai kering.
Ya kita lagi bungkus kritis dengan sampul coklat. Terus kalau udah dibungkus, ininya dimasukin ke autoclave selama 1 jam dengan suhu 121 Celcius. Silakan dinyalakan. Ya, nanti bagaimana Doni? Ininya kalau udah nyampe 120 lebih ditutup dibuka. Ya. Ininya. Setelah mendidih, kita tutup dulu ya. Ya. Setelah nanti tekanannya kalau lebih dari 121, kita buka pakai sarung tangan ya, hati-hati. Nanti uapnya panas ya. Jangan lupa sarung tangannya nanti
dipakai kalau kalian mau membuka katupnya. Ya. Berarti nunggu sampai 1 1 jam. jam dengan tekanannya 121 Celcius. ya. Silakan dilanjutkan ya. Ya Bu. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melakukan praktek. Silakan kalian melaporkan hasil diskusi kalian, hasil praktek kalian. Silakan ditampilkan hasil diskusinya, hasil prakteknya. Kelompok 1. 1. Ruang preparasi. Membersihkan ruangan dari debu dengan kemonceng, membersihkan lantai persiapan dengan sapu, dan mensterilkan lantai dengan menggunakan larutan Lysol. 2. Ruangan alat dan bahan. Membersihkan ruangan dari debu dengan kemonceng, membersihkan lantai persiapan dengan sapu, dan mensterilkan lantai dengan menggunakan larutan Lysol. Ruangan inokulasi. Membersihkan ruangan dari debu dengan kemonceng, membersihkan lantai inokulasi dengan sapu, mensterilisasikan lantai dengan menggunakan larutan Lysol, dan menyemprot ruangan dengan alkohol 90%, mensterilkan penkas dengan formalin tablet sebelum digunakan, dan menyemprotkan alkohol 70% dalam penkas. Ruangan inkubasi. Membersihkan ruangan dari debu dengan kemonceng, membersihkan rak-rak dari debu dengan kemonceng, membersihkan lantai ruangan. Inkubasi dengan sapu, mensterilkan lantai dengan menggunakan larutan Lysol, dan menyemprot ruangan dengan alkohol 90%, dan rak-rak disemprot dengan alkohol 90%. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa? Tentang teknik sterilisasi alat. Ya, silakan dipresentasikan. Alat tanam logam dan gelas dicuci dengan sabun dengan air mengalir, kemudian dikeringkan. Setelah kering, bungkus dengan sampul coklat. Alat tanam yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam autoklav, lalu ditutup sterilisasi. Dilakukan selama 1 jam pada suhu 121 Celcius dan tekanan 17,5 PSI. Alat tanam yang sudah steril disimpan dalam box, disimpan dalam ruangan inkubasi. Alat tanam seperti pincet, gunting, dan skalpel juga bisa dengan cara sterilisasi dengan pembakaran dengan menggunakan alkohol. Nah, berarti ada 2 cara ya, yang satu dengan cara autoklav dan cara oven ya. Oke. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil. Sterilisasi kunyit putih, sterilisasi dan penanaman eksplan. Eksplan berupa mata tunas dari rimpang yang sehat dipotong dengan ukuran 1 cm dan dimasukkan ke dalam aquades. Eksplan dimasukkan ke dalam larutan sodium hipoklorit pemutih 20% dan direndam selama 7 menit. Setelah 7 menit, eksplan dipindahkan ke larutan sodium hipoklorit 10% dan direndam selama 10 menit. Setelah 10 menit, eksplan dipindahkan ke larutan sodium hipoklorit 5% dan selama direndam selama 15 menit. Setelah 15 menit, eksplan dipindahkan ke aquades. Steril direndam selama 5 menit. Setelah 5 menit, eksplan direndam ke dalam larutan antiseptik selama 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, eksplan direndam ke botol berisi aquades steril selama 5 menit. Diulang sebanyak 3 kali. Pada keadaan ini, eksplan siap untuk ditanam ke dalam botol kultur yang berisi medium.
Oke, tadi adalah hasil presentasi kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi kalian? Silakan menyimpulkan. Teknik sterilisasi alat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sterilisasi uap basah dengan autoclave selama 1 jam pada suhu 121 Celcius dan tekanan 17,5 PSI, dan sterilisasi kering dengan oven 1700 Celcius dan biarkan selama 60 menit dan dapat dilakukan dengan pembakaran. Siapa lagi yang mau mempresentasikan kesimpulannya? Ada yang beda? Saya Bu. Ya, silakan. Sterilisasi aspan dengan cara pencucian, perendaman, dan konsentrasi tertentu dengan tujuan membunuh mikroorganisme tanpa mematikan sel tanaman itu sendiri. Sudah. Siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ada lagi yang berbeda? Keberhasilan dalam kultur jaringan salah satunya adalah tahap sterilisasi. Sterilisasi ruangan, alat, dan bahan kultur jaringan mutlak harus dilakukan untuk kegiatan kultur jaringan. Apabila salah satu dari kegiatan poin tersebut tidak dalam keadaan steril, maka kegiatan kultur yang dilakukan tidak akan berhasil karena terkontaminasi oleh berbagai organisme kontaminan. Sterilisasi ruangan dengan cara dibersihkan dari debu dan disterilisasi dengan lisol karena lisol dapat membunuh bakteri yang memiliki sifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap. Penon dalam antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-22% dalam air, tetapi juga dapat menyebabkan iritasi kulit, dan juga menggunakan alkohol 90% dengan cara disemprotkan karena membunuh bakteri dan kunyit. Bahkan di ruangan inkulasi menggunakan formalin dan efektif membunuh mikroorganisme. Sudah. Oke, tadi kesimpulan dari teman-teman kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi sebenarnya sumber kontaminasi itu, kesimpulannya adalah sumber kontaminasi adalah bisa dari eksplan itu sendiri, ya, bisa dari ruangan, kemudian bisa dari alat, kemudian bisa dari media, ya. Jadi tadi makanya kenapa kalian melakukan teknik sterilisasi ruangan, ya. Tadi sterilisasi ruangan dengan menggunakan dengan cara dibersihkan dari debu, kemudian dipel dengan larutan lisol, kemudian disemprot dengan alkohol 90% dan ada yang 70%, ya. Itu sterilisasi ruangan. Ruangannya ada ruangan inokulasi, ruangan inkubasi, kemudian ada ruangan preparasi dan ruangan alat bahan. Kemudian ada sterilisasi alat. Tadi sterilisasi alat dari kelompoknya Doni mempresentasikan bahwa sterilisasi alat bisa dengan dua cara, yaitu sterilisasi uap basah dan sterilisasi dengan open, ya. Jadi ada dua. Nah, sterilisasi open itu yaitu alat-alat yang bagaimana? Ya, alat-alat yang logam ini, ya. Alat-alat logam itu disterilisasi dengan oven, dibungkus dulu dengan kertas, ya, baru di oven. Nah, kalau sterilisasi uap, tadi botol-botol kultur Ibu lihat dicuci semua, ya, sama si Doni dengan deterjen, kemudian direndam dengan baik clean, ya. Setelah direndam dilakukan perebusan, kemudian dimasukkan autoclave, ya, selama 1 jam kalau untuk alat, ya. Sedangkan untuk bahan itu 30 menit karena kalau kelamaan nanti akan merusak bahan itu sendiri, ya. Kemudian tadi ada sterilisasi eksplan dari kelompoknya unggul, ya. Sterilisasi eksplan itu tadi dengan cara mengisolasi bagian tanaman, ya, diambil mata tunasnya, kemudian kalian mencuci dengan air mengalir tadi dari lahan, kemudian langsung dicuci, kemudian dengan deterjen dilakukan perendaman dan penggojogan, kemudian pembilasan, kemudian dilakukan
perendaman dengan bakterisida dan fungisida, fungsinya untuk menghilangkan bakteri dan fungi jamur ya. Setelah itu dilakukan perendaman dengan larutan klorok. Konsentrasinya berbeda-beda ya, tadi ada 20, kemudian 10, kemudian 5% itu. Nah itulah, jadi sumber kontaminasi bisa dari eksplan, alat, ruangan, media. Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi, tidak steril, maka akan terjadi kegagalan dalam pertumbuhannya. Tuh, ya. Jadi harus steril supaya pertumbuhannya berhasil. Ada yang mau ditanyakan materi ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, silakan kalian kerjakan soal di kuisis ini. Ya, silakan. Ini soalnya silakan kalian kerjakan di kuisisnya. Ya, boleh menggunakan HP. Tokennya 1 2 3 4 5 ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Ya, Bu. Oke, udah selesai, bagus. Nilainya sudah masuk ke ibu. Ini nilainya Uung 100. Kemudian Uung pinter ya, unggul 100 ya. Nurkolis dapat 95. Terus ini kelompoknya, ini ada yang di bawah KKM. Pandu di bawah KKM. Kenapa Pandu? Tadi ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Oke. Kalau nggak paham, nanti ibu minta tolong yang nilainya 100 nih si unggul, tolong mengajarkan ke teman sejawat ya. Jadi kalau unggul bisa mengajarkan temannya, berarti unggul sudah hebat, bisa, kan namanya juga udah unggul ya. Jadi unggul kalau bisa mengajarkan temannya itu jauh lebih unggul lagi ya. Silakan diajarkan nanti temannya sampai bisa, sampai dapat nilai 100 juga seperti unggul. Oke? Kalau sudah, untuk pelajaran minggu depan kalian tolong cari tentang yang nilainya 100 ini ada pengayaannya. Maaf, pengayaannya nanti pengayaannya mengajarkan temannya ya. Teman sejawat berarti nilainya kalau udah bisa mengajarkan temannya itu bagus sekali. Kemudian pengayaannya ibu akan kasih materi-materi yang lebih tinggi lagi tingkatannya ya, biar kaliannya lebih paham lagi ya. Kemudian minggu depan pelajarannya kalian cari informasi tentang membuat media kultur jaringan tanaman gitu ya. Minggu depan materinya ini tolong kalian pelajari, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang media tanam ya. Kalau sudah selesai, ini kita materi pelajaran hari ini selesai. Ibu terima kasih kepada kalian. Semoga pembelajaran hari ini kita berkah semua, mudah dipahami ya kaliannya ya. Kita tutup dengan membaca doa. Tolong dipimpin oleh salah satu teman kalian. Tadi pagi sudah Hamadoni, sekarang ditutup sama Nurkolis. Silakan Kolis. Mari kawan-kawan, sebelum selesai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih atas doa penutupnya kepada Nurkolis. Semoga kita sehat semua dan semoga minggu depan bisa ketemu lagi. Salam buat keluarga kalian. Langsung pulang ke rumah, hati-hati di jalan dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.